Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulgensis Abel dengan NIM 2284035. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Di sini kami diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai kepemimpinan diri. Untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan apa konsep dirimu tentang kepemimpinan. Bagi saya, kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu untuk memimpin, membimbing, dan juga mempengaruhi orang lain agar memiliki satu tujuan yang sama. Kepemimpinan yang positif menurut saya adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan positif dan peningkatan kinerja organisasi dengan cara menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi individu pada tim. Jadi tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga berperan sebagai mentor dan motivator yang mendorong anggota untuk potensi terbaik mereka. Berikutnya adalah pengalaman kesuksesan kepemimpinan. Saya terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pameran Face to Face 2024 sebagai divisi perlengkapan. Acara ini dinyatakan berhasil karena mencapai target-target yang sudah ditentukan, seperti dari segi waktu, tema, desain, dan juga jumlah pengunjung. Kepemimpinan yang tegas dan berpengalaman serta mengayomi jajarannya membuat kepanitiaan ini berjalan lancar dan sukses tanpa memberatkan pihak manapun. Kemudian berikutnya adalah tentang kegagalan dari sebuah kepemimpinan yang pernah saya alami. Terkadang tugas kepemimpinan yang saya alami seringkali tidak berjalan dengan baik. Kegagalan terbesar saya adalah ketika saya dipercayai untuk menjadi ketua OSIS ketika SMA. Sesaat setelah dilantik menjadi ketua yang baru, di saat itu dunia sedang didampak oleh COVID-19. Semua kegiatan terhenti termasuk kegiatan OSIS yang semuanya diambil alih oleh tim guru. Saya telah memiliki inisiatif, maaf, saya tidak memiliki inisiatif untuk membuka kegiatan jeda semester ataupun melaksanakan proker yang telah saya buat sehingga pada tahun 2021 setelah melaksanakan pemilihan ketua berikutnya saya turun tanpa meninggalkan hal yang berkesan ataupun hal yang mampu memajukan citra sekolah. Nah, kemudian dari dua cerita tersebut, apa saja faktor yang mempengaruhi dari kesuksesan dan juga kegagalan sebuah kepemimpinan? Untuk kesuksesan sendiri, yaitu ada kerjasama tim yang baik, komunikasi yang lancar, serta percaya satu sama lain. Faktor kegagalannya adalah tidak adanya inisiatif, tidak mampu menggerakkan tim, dan ketidakmampuan mengendalikan kondisi. Berikutnya adalah berdasarkan dari dua cerita tadi, seperti apa peran kepemimpinan diri. Sebelum memimpin sebuah tim, maka kita harus mampu memimpin diri sendiri dalam setiap kegiatan seperti mengendalikan emosi, dari segi motivasi dan juga dari empati. Hal ini menjadi faktor utama penggerak diri dalam kepemimpinan. Dalam hal ini, saya perlu mengendalikan emosi yang baik, kemudian selalu termotivasi akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta empati terhadap anggota dan kondisi tim. Kemudian, perhatikan segala aspek dengan baik dan terperinci sebelum memulai tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin yang atau yang dipimpin. Nah, kemudian kepemimpinan itu tidak lepas dari kepemimpinan berpikir dan bertindak. Ya. Hal apa saja yang termasuk dalam kedua hal tersebut? Yang pertama ada kepemimpinan berpikir, yaitu mencakup visi misi, kemudian ada strategi dan perencanaan, kemudian ada pelaksana atau SDM, dan juga visioner. Kemudian untuk kepemimpinan bertindak, itu ada komunikasi, kemudian pengambilan keputusan, bertanggung jawab, memberdayakan, memberikan teladan, dan juga mengelola konflik. Nah, dari situ jelaskan visi, misi, tujuan, serta sasaran pribadi. Untuk visi sendiri, saya ingin menjadi bagian dari pengembang arsitektur inklusif Indonesia.
di mana setiap ruang yang saya rancang menyatukan keberagaman manusia dan memberdayakan semua individu tanpa memandang usia, kemampuan fisik, ataupun latar belakang untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk misinya sendiri adalah mengintegrasikan prinsip desain universal, kemudian mendidik dan mengadvokasi, kemudian ada berinovasi dengan empati. Kemudian untuk tujuan yaitu mengimplementasikan prinsip desain universal pada setiap desain saya. Kemudian menyebarkan gagasan desain inklusif. Untuk sasarannya adalah mampu mengembangkan desain yang lebih baik dalam penerapan prinsip desain universal. Nah, kemudian yaitu peran kesadaran dan pemahaman terhadap hukum-hukum semesta dalam kepemimpinan. Yang pertama ada mengambil keputusan lebih baik. Ini adalah dari hukum sebab akibat yang dimana eh, kita pemimpin harus sadar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi jangka panjang. Kemudian ada membangun budaya positif, yaitu pemimpin paham bagaimana energi dan visi mereka akan menarik orang dalam dan peluang yang selaras. Ini ada di hukum resonansi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi, yaitu pemimpin melihat tim dan organisasi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Ini dalam hukum keterhubungan. Sehingga ini tidak menimbulkan persaingan antar departemen, yaitu dengan lebih menonjolkan penumbuhan dari empati dan kerjasama tim. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab dan adaptif, yaitu pemimpin memandang tantangan bukan sebagai bencana, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh, yaitu ada di hukum pertumbuhan. Oke, berikutnya untuk dari konflik yang pernah dialami, setelah menempuh mata kuliah kepemimpinan, jelaskan bagaimana pendapat tentang konflik tersebut dan pentingnya konflik buat kehidupan. Ketika ada konflik, mana yang akan dipilih antara menghindari, menghadapi, atau mengelola. Nah, di sini konflik tidak jarang terjadi pada kerjasama tim. Pada dasarnya saya adalah seorang yang selalu menghindari terjadinya konflik. Namun apabila konflik terjadi, maka pada kepemimpinan saya akan mengelola konflik dengan mengedepankan komunikasi, seperti mediasi atau diskusi. Mengelola konflik adalah pendekatan yang lebih komprehensif dan proaktif dalam menangani konflik. Ini melibatkan serangkaian strategi, kemudian ada keterampilan untuk mengidentifikasi akar masalah, memfasilitasi komunikasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan atau setidaknya dapat diterima oleh semua pihak. Dengan tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memanfaatkan konflik sebagai peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Berikutnya adalah nasihat untuk diri sendiri, yaitu meskipun kamu adalah seorang pemimpin, jangan pernah berhenti belajar. Sama seperti halnya seperti industri arsitektur yang terus berkembang, kamu harus terus mengedepankan komunikasi sebagai jalan terbaik, karena dengan komunikasi lebih baik, semua bisa dalam kendalimu dalam mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir ada sebuah kata-kata yaitu seorang pemimpin sejati memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sendiri, keberanian untuk membuat keputusan sulit, dan kasih sayang untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Dia tidak turun untuk mengambil pujian dari pekerjaan besar, tetapi dia tidak akan ragu untuk mengambil tanggung jawab atas kegagalan. Ini adalah kata-kata dari Douglas MacArthur, seorang perwira Angkatan Darat pasukan militer Amerika ketika Perang Dunia Kedua. Mungkin sekian saja dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.